kadang tuh pas lagi main tuh kayak aduh nanti tugasnya gimana ya, tapi Hmm, mau. kayak pas main kepikiran tugas, tapi kalau nggak main juga pengen main Iya, kan gitu. kalau lagi ngerjain tugas kepikiran aduh pengen main. Iya, tapi pas lagi main, aduh tugas gimana Iya gitu kan. terus Sorry, nge-push ini itu kayak ngerjain tugas ini terus abis itu ngerjain tugas ini. Terus pas pagi kalau misalnya emang ada waktu bisa kayak lanjut lagi. baca-baca Iya, gitu kan. So kan kalau siang juga kita di sekolah iya, kan, fokus ke pembelajaran di hari itu. contoh Mm, tugas ya, mm-mm. saya kita punya tugas hari ini. Kalau aku sih biasanya langsung ngerjain di sekolah aja langsung. Oh, jadi biar pas di rumah udah selesai Iya, gitu. apalagi kan kadang OSIS itu suka disband. Mm-mm. Kita mau event atau mau rencanain Kegiatan event, sekolah ya ya. kegiatan sekolah. Kita tuh kadang kan sampai gak kedapatan belajar kan. Mm-mm. Kadang tuh biasanya nanya-nanya ke teman, terus Mm-mm. ngulik-ngulik lagi belajar apa tadi. Terus langsung ditanya Hmm. tugasnya apa, langsung dikerjain hari itu juga. Bangun semangat, mari jelajah eksplorasimu. Waktunya melangkah, ilmu dan cerita semuanya ada bersama kita. Raih dunia, eksplorasimu. Hey, hey. Ayo maju, hey, hey. Belajar seru untuk mimpi barumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Aisyah Nur Katrina Putri. Eksplorasimu, belajar jadi seru kapan saja dan di mana saja. Nah guys, di video kali ini kita bakal membahas topik yang super duper penting dan sangat menarik nih, yaitu 5 kebiasaan sukses di usia muda. Buat teman-teman semua yang pengen lebih produktif lagi, lebih disiplin tapi tetap bahagia, bisa banget nih nonton video ini. Kalau gitu, kita langsung bahas aja ya sama salah satu narasumber kita, yaitu Zen dari kelas 10 reguler 8. Halo Zen, apa kabar? Halo Wir. Jadi guys, Zen ini teman dekat aku dari gugus. Kita tuh jadi udah deket lah. Jadi maaf ya kalau misalnya ada panggilan lain bukan Katrin gitu. Bukan Kate atau Iya. Catherine tapi Wir. Ya, jadi dia manggil aku tuh Iwira gitu guys. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih Zen. Kamu tuh ada gak sih tujuan yang paling pengen kamu capai di tahun ini? Kayak resolusi 2025 gitu deh. Oh, 2025 New Year New Me. Iya, iya gitu. Yang pengen dituju sih tahun ini apa ya? Lebih ke Nilai prestasi sih. prestasi kamu dalam hal akademik apa non akademik nih? Lebih ke akademik sih. Oh, Soalnya kayak yang gampang dikejar itu biasanya di akademik. jadi kayak kamu pengen nilai kamu bagus gitu Ya, ya. buat kedepannya kan bagus buat kita impactnya di masa depan gitu. Mm-mm. Apalagi kayak prestasi gitu-gitu Mm-mm. atau gold medal kan itu tuh buat kuliah atau buat pengalaman kan lumayan ya. Iya bener sih. Tapi kamu ada nggak sih, kan kamu nih OSIS ya, Iya, keinginan kayak aduh aku mau deh masuk tim inti di OSIS gitu. Pernah ada nggak keinginan kayak gitu? sempet sih ke Sempat. kemarin sih udah wawancara tapi emang mungkin belum rezekinya jadi anggota inti. Mungkin Iya. periode depan insya Allah. Amin, amin ya, semoga Amin. kewujud juga. Nah, kalau misalnya nih, misalnya, kalau misalnya kamu gagal mencapai salah satu tujuan kamu, ada nggak sih langkah atau step yang bakal kamu lakukan setelah kamu tahu kayak, aduh, kayak di sini kurang deh gitu. Biasanya langsung evaluasi diri, langsung mikir tuh kemarin salahnya apa sih, atau enggak kayak misalnya contoh yang kemarin Mm-mm. abis wawancara gagal. Mm-mm. Itu kan pas wawancara tuh kayak banyak eh, pas Apa? kalau Oh, lagi diwawancara tuh banyak gagu-gagunya gitu loh, oh, jadi kayak nggak spontan gitu ya. kebanyakan mikirnya jadi kayak Mm-mm. aduh sekarang mungkin kurangin kayak gitu lagi. Oh gitu. Tapi kamu kalau misalnya evaluasi gitu, kamu tulis gak kayak di jurnal atau kamu keep sendiri terus kamu langsung action? Lebih ke keep sendiri terus action, soalnya kalau di notes gitu kayak biasanya cuma tulisan doang tanpa aksi kan buat apa. Iya bener sih, jadi kayak cuma nulis doang padahal kita juga belum tentu ngelakuin kan Iya, ya. benar-benar. Mm-mm.
Terus apa hal yang bikin kamu tuh sering banget menunda tugas atau belajar? Kamu kan pasti ada dong bagian, aduh males deh ngerjain tugas ini atau ngerjain atau belajar ini. Ada nggak sih hal yang kayak, aduh bikin males banget gitu? Biasanya sih temen ya. Obviously temen tuh bisa nge-distract gitu, ngajak main kemana. Biasa tuh tugas pernah tuh numpuk banget itu karena temen seminggu tuh ngajak hangout terus kayak duit habis, tugas gak kerja, ya udah kadang yang bikin ke-distract itu teman. Oh gitu, tapi kamu kalau misalnya diajakin main pas lagi tugas full gitu, kamu gak enakan nolak apa gimana sih? Lebih ke mau tapi mikir tugas kadang tuh pas lagi main tuh kayak aduh nanti tugasnya gimana ya, tapi mau. Kayak pas main kepikiran tugas, tapi kalau nggak main juga pengen main Iya. kan gitu. Kalau lagi ngerjain tugas kepikiran aduh pengen main. Iya, tapi pas lagi main, aduh tugas gimana Iya, gitu kadang kan. gitu. Oh ya ini kamu boleh makan dulu minum juga ya. Ya aman. Terus kalau selain belajar untuk sekolah nih, ada hal baru nggak sih yang pengen kamu coba? Kayak misalnya main alat musik atau nge-gym gitu kan? Kan biasanya cowok-cowok pas lagi SMA tuh pengen banget nge-gym gitu ya, ada Pengen otot show gitu. up gitu, Iya. pengen dia kelihatan. Mm-mm. Lagi ada sih, kebetulan lagi pengen nyoba organisasi di luar juga, terus sama lagi mau nyoba nyanyi-nyanyi aja gitu. Nyanyi-nyanyi. Jadi Kayak, kan dulu tuh di SMP pernah tampil ya, nyanyi pas pensi. Terus kayak dulu tuh nggak kepikiran buat kayak udah gitu doang. Terus akhir-akhir itu lagi banget suka nyanyi. lagi suka banget. Iya. Iya. Kamu ikut padus gak Ya, di sini? kebetulan lagi ikut padus. Setahu aku padus juga mau lomba ya? Iya, lombanya nasional. Nasional. Di mana emang? Kita tuh lomba di Universitas Indonesia. Di UI berarti? Iya. Langsung ke UI-nya? Iya langsung. Kita tuh juga kemarin tuh padus sempat lomba. Nah kebetulan kita juara 2. Alhamdulillah udah gede banget itu Alhamdulillah, juara iya. 2. Terus kalau misalnya nanti lomba di UI nanti, itu kan nasional. Itu SMA sederajat atau kayak umum gitu? Lebih ke SMA sederajat. Tapi nanti tuh kita tuh punya 3 tahap Tiga. itu kayak nanti kuliah tuh dibedain. Ada mahasiswa yang ikut, terus sama siswa, terus ada yang terakhir itu lomba tari tradisional. Oh, tari juga ada. Tapi untuk juara itu tetap dibedain, SMA, terus habis itu Kuliah. Oh, jadi tetap dibedain gitu yang nggak dijadiin satu. Iya. Oke. Pasti kalah dong. Kalau Iya. yang mahasiswa. Ya sih, pasti dibedain juga. Oh ya, tadi kan kamu bilang ada teman-teman kamu tuh jadi lumayan penghalang ya kalau misalnya tugas kamu tuh lagi banyak banget. Nah, ada nggak sih cara buat kamu ngatasin itu? Kadang sih pulang main langsung nge-push tugas sampai malam. Langsung ngerjain? Iya. Pernah sampai begadang? Pernah waktu itu sampai jam 3, terus Wow. tidur cuma sejam doang, lanjut sekolah. Wow. Terus di sekolah capek gak? Apa? Capek, kayak gak ada tenaga tapi dilanjutin aja mau gimana lagi. Iya sih bener, kayak harus tetap semangat juga kan. Terus kamu nih pernah merasa bosan belajar gitu gak sih? Kayak aduh bosan banget dah belajar, ini lagi gitu. Terus itu gimana tuh caranya biar kamu tuh tetap semangat, tetap harus ngerjain, harus belajar gitu? Biasanya sih mikir Apa? nanti kalau gua gini kedepannya gua gimana. Oh, jadi kayak udah iniin ke depannya ya. Iya. Terus kalau lagi bosan belajar juga sambil dengar musik. Oh, berarti kamu tipikal yang gaya belajarnya auditorial ya? Ya, Kayak gitu. Terus ada nggak sih pengalaman seru atau nggak terlupakan yang kamu tuh dapat ketika mencoba sesuatu di luar kebiasaan atau di luar sekolah, kayak misalnya LDKS atau apa gitu? LDKS sih menurut Oh, iya. seru banget LDKS tuh. Kamu ikut LDKS kemarin? Ya, Ceritain dong. aduh. Gimana ya? Pokoknya LDKS kemarin tuh kita ngebahas tentang ADART sama apa ya? Apa? Kemarin lupa. Tentang apa tuh? hukum-hukum gitu. Apa? Bukan hukum, lebih ke peraturan negara gitu. Kita tuh kulik lebih dalam lagi, terus habis itu kita banyak praktek. Terus pas LDKS juga kita berenang. Oh iya, maaf. Aku sempat ngeliat di Instastory beberapa anak OSIS tuh yang kayak berenang di kolam ya. Iya, itu kita juga
banyak main main game di kolam, terus habis itu kita di LDKS juga lari-larian kan, kita tuh di villa gitu ya. Iya, iya, di Selain villa. itu villa juga lumayan gede, jadi kita bisa lari-lari Bisa situ. kemana-mana gitu. Senam gitu, kita kemarin senam juga, Lu senam juga? ada lagu Apa? DJ gitu lah. Lagu DJ? Iya. Kan lucu gitu buat senam. Iya bener. Tapi kamu waktu pas LDKS kemarin ada gak sih materi yang benar-benar langsung masuk gitu? Apa? Kalau ada boleh dong di spill. Ada sih tentang ADART gitu, kayak tentang peraturan-peraturan di OSIS, OSIS MPK, kayak tentang pasal berapa, terus kayak kita tuh harus diingat itu juga buat behavior kita ke depannya, nggak boleh gini-gini. Kita juga kan biasanya kita kan Kopassus atau gak OSIS kan kita Iya. jadi contoh kan buat Iya, siswa benar lain. sih. Jadi kita harus jaga sikap. ADART tuh ngingetin biasanya buat kayak gitu, jaga sikap. Oh, Mau di luar mau di dalam Oke. sekolah itu tuh harus tetap jaga sikap. jadi kayak biar lebih kita kelihatan lebih sopan juga. Iya. Terus karena kita organisasi kan juga harus jadi contoh gitu ya. Iya. Oke, aku paham. Kan kalau misal kayak anak OSIS atau anak Kopassus kok gitu, Ya kan gak nanti enak mereka ya. ikutan nyontoh. Iya, Mereka aja boleh, masa kita nggak, nanti mereka gitu. bener sih. Jadi lebih diajarin gitu ya. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya kamu tuh lagi takut gagal atau kayak aduh gimana nih, bisa nggak ya, siapa sih orang pertama yang biasanya kamu ajak cerita atau minta support gitu? Mama. Mama. Ya. Berarti kamu deket banget ya sama mama ya? Ya, kadang cerita apa-apa tuh ke mama, kadang minta support itu ke mama, kayak mau ngapain itu selalu kayak ma support dong, doain gini-gini. Gitu. Walaupun kadang tetap gagal, tapi kan at least udah Udah cerita, iya. udah minta doa. Mungkin emang bukan rezekinya. Iya, mungkin bakal diganti yang lebih baik gitu ya sama Allah. Iya. Gitu. Oke. Terus kamu kalau lagi capek nih misalnya sama tugas sekolah, apa cara kamu buat istirahat tapi kamu tuh tetap produktif atau tetap apa ya? Kayak nggak males-malesan gitu. Lebih kayak misalnya kalau kayak gitu tuh lebih Apa tuh? kayak Apa? siangnya tuh main Main. kayak layo-layo dulu, baru malam itu baru produktif. Oh, Terus lanjut di pagi tuh pasti kayak lebih fresh ya? ya Oh, berarti kamu sama kayak aku sih, kayak pas malam kita langsung ngepost sorry ngepush ini itu kayak ngerjain tugas ini, terus abis itu ngerjain tugas ini, terus pas pagi kalau misalnya emang ada waktu bisa kayak Lanjut lagi. baca-baca Iya. gitu kan. Soalnya kan kalau siang juga kita di sekolah kan, fokus ke pembelajaran di hari itu. kan kita juga balik ke sore juga kan, jadi Iya, agak bener. susah ituin waktunya buat tugas. Tapi kamu kalau misalnya pulang sekolah sering diajak main lagi gak? Pasti Pasti. pasti ada aja yang ngajak main, mau dari organisasi atau nggak luar organisasi. Gitu. Terus ini lumayan ini sih, jadi apa hal kecil yang bikin kamu tuh bahagia setiap hari? Apapun itu, hal kecil yang bikin kamu ngerasa bersyukur, ngerasa bahagia gitu. Bisa ketemu mama tiap hari. Apaan sih, sedih banget. Nggak tahu, kayak aku kalau misalnya ada yang bahas mama tuh aku langsung sedih gitu, langsung mellow. Mungkin karena aku nggak terlalu dekat sama mama, tapi kamu keren sih bisa cerita apa-apa ke mama. Terus keren, suka. Soalnya orang tua satu-satunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga. Yatim pride. Astagfirullah, kan jadi sedih gini. Oke, berarti kamu benar-benar bersyukur banget ya bisa ketemu mama setiap hari gitu. Ada gak sih makanan mama yang kayak bikin kamu suka banget sama makanan mama? Apa sih? Kadang tuh mama kalau lagi anak-anaknya pada sakit itu mama bikin sup bening, atau enggak mama bikin kayak sup wortel gitu buat anak-anaknya biar badannya lebih hangat atau Iya enggak lebih sih. enakan. Biasa itu sih. Berarti benar-benar dari support system kamu juga semuanya Iya. dari mama ya. Walaupun kadang marah-marah tapi ya udah. Dianggap positifnya aja Iya. ya. Berarti kamu benar-benar udah deket banget sama mama. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri ada nggak sih tips buat mengelola waktu? Secara kan kita sekolah nih dari pagi itu sampai sore gitu. Terus Tipsnya kamu sih, kan juga OSIS ya, pasti ada dong tips mengelola waktunya. oke,
Kayak tipsnya tuh lebih kayak misalnya kita punya misal contoh Hmm. tugas ya. Mm-mm. Misalnya kita punya tugas hari ini, kalau aku sih biasanya langsung ngerjain di sekolah aja langsung. Oh, jadi biar pas di rumah udah selesai Iya, gitu. apalagi kan kadang OSIS itu suka disband. Mm-mm. Kita mengelola event atau mau rencanain Kegiatan event, sekolah, ya. kegiatan sekolah. Terus kita tuh kadang kan sampai gak kedapatan belajar kan. Mm-mm. Kadang tuh biasanya nanya-nanya ke teman, terus ngulik-ngulik lagi belajar apa tadi. Hmm. Terus langsung ditanya tugasnya apa, langsung dikerjain hari itu juga. Takutnya kan besok disband lagi, jadi kan nggak bisa belajar lagi. Iya, Masa benar tugas sih. kosong. Iya, jadi walaupun kita sering disband juga tetap tugas harus tetap ada gitu kan Nilai tetap intinya. ada. Bener-bener. Tapi kamu kalau misalnya nanya-nanya ke temen nih, terus kan kamu pasti jadi ada bagian kamu harus belajar sendiri gitu. Itu kamu gimana? Pernah waktu itu kayak gitu, waktu itu ngajak beberapa teman buat kayak nge-zoom gitu, sambil Oh, belajar bareng aja. oh jadi kayak belajar online ya Iya, sama kayak teman-teman. belajar online, terus kayak kita ngebahas pelajaran apa aja, tugasnya ngapain aja. Terus kayak sambil nanya-nanya, tadi gimana sih? Jadi kamu walaupun ketinggalan beberapa pelajaran, kamu tetap berusaha gitu ya ke teman-teman Iya. kamu nanyain ini caranya gimana, kok bisa dapet gini gitu Ya, kan? terus kadang mereka juga mau. Oh, Jadi mereka kayak, ya udahlah, gas aja. Iya, mereka juga ngerti kan. Iya. Seru sih punya temen yang emang bisa kita ajak belajar bareng, terus tumbuh bareng gitu kan. Bener-bener. Oke, terus kamu tuh ada nggak sih kayak pengen keluar dari zona nyaman kamu? Ada sih, sering kadang. Sering. Kalau bertahu emang zona nyaman kamu tuh apa? Apa? Friendly. Oh, kadang tuh capek aja jadi friendly. Kadang kayak harus harus tetap semangat tetap gitu ya. senyum, tetap semangat. Mm-mm. Kalau teman kadang minta support ini itu, Mm-mm. tapi kadang kayak suka capek sendiri aja. Iya sih, kayak orang-orang nganggap kita tuh suka happy terus gitu Iya. kan, nggak sedih. Kadang kalau lagi bad mood kayak, kenapa lu lah? Mm-mm. Pikirnya kalau bisa bad mood kali ya. Iya kan, ini agak relate sih sama aku guys, karena aku juga sebenarnya kayak mau ngurangin friendly gitu kan. Iya. Maksud kamu. Iya, aku juga suka merasa gitu. Kadang capek kan, Iya, tapi kayak capek sendiri aja. capek, tapi kita harus tetap berusaha. Tetap. Kita akan mencoba untuk menguranginya juga, biar apa ya, kadang kan walaupun kita udah berbuat baik pasti ada aja dong orang-orang yang orang yang nggak suka. iya, jadi kita akan mencoba memperbaikinya lah ya intinya. Aduh, jenjaya. Nggak kerasa nih ya, kita udah ngebahas kita udah Punya ngebahas Katrin. iya, Punya Jawir. kita udah nggak kerasa banget nih, kita udah ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan ini udah lama banget. Nah, jadi guys, intinya dari kesimpulan yang aku dapat, kebiasaan yang bakal kita sering ituin adalah yang pertama, kita tuh harus menetapkan tujuan yang jelas. Jadi kita mau kemana, ini itu kita harus tahu. Terus yang kedua tuh kita juga seperti yang Zan bilang tadi, tugas harus tetap dikerjain walaupun sering ini sering itu, mengelola waktu dengan baik ya. Terus yang ketiga, kita juga harus terus belajar, berkembang, sama mencari pengalaman baru gitu loh, biar kita nggak terlalu asing dengan suatu pengalaman. Terus yang keempat juga keluar dari zona nyaman kita, sama kayak yang tadi aku dan Zen bahas. Terus yang terakhir itu menjaga keseimbangan hidup. Jadi kayak walaupun kita udah sibuk ini itu, kita kerjain ini itu, kita juga harus tetap sehat, tetap menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita. Terus jangan sampai stres juga. Nah, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini. Semoga materi yang aku dan Zen berikan bermanfaat. Terus untuk teman-teman semua juga mendapatkan inspirasi, terus langsung ambil action biar kita langsung bisa sukses bareng-bareng di usia muda, bisa menghasilkan duit juga yang lebih banyak nantinya. Terus kalau kalian punya tips lain tentang gimana sih kebiasaan yang lebih baik lagi untuk jadi lebih sukses, jadi lebih produktif, atau efek yang kalian dapat setelah melakukan kebiasaan ini, bisa banget untuk komen atau langsung DM di akun IG Multimedia. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.